warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat RN yang terbaik, apa kabar? Semoga semuanya sehat-sehat walafiat. Kita siang ini insya Allah kita akan sharing sesuai dengan tema kita hari ini ya Maya. Iya. Jadi kita hari ini wabil khusus akan menjawab beberapa pertanyaan sahabat kita ya Maya. Iya, ini ada yang mau bertanya ini sahabat. Ya, mungkin yang pertama dulu barangkali memang banyak ya pertanyaannya Maya. Iya. Ada beberapa yang barangkali yang kita pilih ya. Nanti sahabat-sahabat yang lain yang belum mendapat jawaban barangkali nanti ada gilirannya. Tapi yang menurut kami ini terpenting ya, Iya. kita akan jawab. Apa yang pertama? Gini Pak, ada beberapa pertanyaan dari sahabat. Yang pertama dulu ya, Yang pertama, maaf saya ingin kenal lebih jauh Pak Rahmadi Nugroho itu latar belakangnya, karirnya apa ya? Jadi ini pertanyaan yang sangat wajar sekali Maya, karena nggak kenal nggak sayang ya Maya. Jadi sahabat-sahabat, mohon maaf barangkali banyak juga yang belum kenal saya, beberapa juga sudah kenal, namun demikian barangkali sebagian besar belum kenal. Iya. Sebetulnya kami juga ingin kenal sahabat-sahabat semuanya ya, tapi juga banyak keterbatasan, tapi saya ingin memperkenalkan diri saya sendiri. Mungkin saya kenalkan istri saya dulu lah barangkali ya. Ini istri saya berasal dari Solo. Ini namanya Ibu Rini. Ini istri saya yang paling cantik ya Maya. Jadi sahabat-sahabat, saya punya istri Ibu Rini, punya anak 2 sahabat-sahabat. Anak saya 2, semuanya perempuan. 1 insya Allah nanti akan jadi notaris ya. Yang kedua, anak kedua bahkan sudah dosen ya Maya? Ya, dosen PNS Jadi farmasi. Jurusan farmasi, bahkan sudah apoteker sahabat-sahabat. Tapi jauh, dinasnya ada di Palembang, di Universitas Sriwijaya. Gak apa-apa, ini tempat kelahiran saya sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat yang dari Palembang, silahkan nanti komen, silahkan nanti ada pertemuan barangkali ya Maya. Kalau kita pas ke sana, sahabat-sahabat, saya tadi atas pertanyaan yang pertama tadi barangkali saya ingin sedikit, barangkali tidak usah banyak ya, ingin menjelaskan bahwa saya itu awal memang karir di Palembang ya. Dulu sempat di Palembang tapi nggak lama, kurang dari 3 tahun, dan setelah itu saya lama di Pulau Gadung karirnya. Tapi saya tinggal di Bekasi sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat yang di Bekasi apa kabar? Saya 27 tahun ya, 27 tahun sahabat-sahabat kita di Bekasi. Itu luar biasa, apa namanya, memori di sana ya Maya. Iya. Sangat luar biasa. Dan kita kantornya ada di Pulau Gadung, tepatnya di kawasan industri Pulau Gadung, Jakarta Industrial Estate Pulau Gadung. Sampai karir tertinggi saya di sana sampai tahun 2018. Sahabat-sahabat, dulu saya dari mulai level paling bawah sampai level pimpinan tertinggi. Insya Allah bisa. Sahabat-sahabat pun insya Allah, yang sahabat muda insya Allah pasti bisa. Saya yakin asal kita mau dan Allah meridhoi kita, insya Allah perjalanan kita bisa Allah lancarkan. Seperti itu. 2018 saya berhenti atau sudah purna di Pulau Gadung ya. Selanjutnya hijrah ke Semarang. Di Semarang, di kawasan, masih di kawasan industri sahabat-sahabatnya Maya. Iya. Di kawasan industri Wijaya Kusuma. Saya ditugaskan Pak Menteri di situ sahabat-sahabat, dan sampai di tahun 2000 berapa Mbak? 2021 yang lalu. Jadi sudah kurang lebih 2 tahun yang lalu lah. Sekarang saya
di swasta. Kawasan juga. Masih kawasan industri juga sahabat-sahabat. Jadi saya spesialis kawasan dan sudah 30 tahun. Alhamdulillah ada di kawasan. Bukan properti ya, tapi lebih tepat ke kawasan industri atau industrial estate. Itu sahabat-sahabat karir saya, dan saya insya Allah membuat channel YouTube ini. Ini ada pertanyaan kedua, Mas. Oh iya. Ada pertanyaan kedua nih, saya masih ingat itu. Ini, apa pertanyaannya, Mas? Gini, sudah tua kok jadi YouTuber, Pak? ini sering saya mendapat komen seperti ini, sahabat-sahabat. Tapi kebanyakan yang langsung ya. Jadi komennya nggak telat, Pak, sudah tua jadi YouTuber. Ini sahabat-sahabat, saya ini memang menginjak usia 60 ya. Tapi ini kita sharing-sharing seperti ini sebetulnya hobi ya kan. Juga sekalian nawaitunya niatnya untuk sharing-sharing, siapa tahu manfaat untuk sahabat-sahabat semuanya. Itu aja sahabat-sahabat. Kalau nanti konsekuensinya ada rezekinya, ya no problem, itu lebih baik ya, jangan ditolak kalau ada rezeki sahabat-sahabat. Kira-kira itu sahabat-sahabat latar belakang saya, dan saya banyak membantu anak-anak muda kalau diperlukan. Ini kan saya dan istri ini kan sesuai dengan tagline YouTube saya, channel saya, sahabat-sahabat, enjoy di masa-masa pensiun. Sahabat-sahabat, itu kita nikmati seperti ini, dan ini insya Allah kita sharing-sharing kecil seperti ini, semoga bermanfaat. Ini ada satu lagi, Pak. Ada lagi. Tapi terakhir mah ya. Iya. Ini satu lagi. Saya lihat foto profil YouTube Bapak bersama keluarga. Maaf kalau boleh share pengalaman Bapak. Oh, jadi ini terkait dengan pengalaman ya, sahabat-sahabat ya. Jadi YouTuber. Iya, pengalaman mungkin. Kalau pengalaman biasanya sebelumnya bukan YouTuber. Kalau YouTuber saya masih pemula, sahabat-sahabat. Jadi barangkali pengalaman itu yang dimaksud sahabat-sahabat itu atas pertanyaan itu adalah bagaimana mungkin karir, bagaimana mungkin pengalaman keluarga. Karena kan tadi yang ditanya kan foto sama keluarga. Ya kemungkinan besar arahnya adalah bagaimana kita membina keluarga. Sahabat-sahabat, saya ingin share sedikit sahabat-sahabat ya. Ini justru yang ingin saya angkat hari ini adalah terkait bagaimana kita membangun atau membina keluarga yang disebut keluarga sakinah, mawadah, warohmah, singkatannya SAMAWA. Sahabat-sahabat perlu dikoreksi ya, sebetulnya singkatannya bukan SAMAWA ya, Samara mestinya. Samaro lebih tepat, Samaro. Sakinah, mawadah, warohmah. Kata dasarnya rohmah ya, jadi bukan wa itu kan dan, jadi artinya samaro, keluarga samara, seperti itu. Jadi bagaimana kita bisa membangun keluarga yang samaro, silahkan pilih tapi kalau udah biasa samawa tapi udah yang lazim samawa ya, karena biasa. Kalau yang benar itu samara, samaro. Sahabat-sahabat, saya ingin menyampaikan sedikit tips ya, barangkali ya, untuk sahabat-sahabat muda yang ingin atau sudah mengawali rumah tangga. Mungkin ada beberapa tips kecil dari saya, barangkali bermanfaat. Yang pertama, kalau dulu waktu nikah waktu nikah sebetulnya nawa itu kita apa? Saya sering sahabat-sahabat kedatangan yang konsultasi ke saya itu sering bertanya, dan saya tanya balik karena dia mereka rencana nikah, saya tanya balik, sebetulnya apa sih untung ruginya kalau kalian itu mau nikah? Sebetulnya kalau kalian nikah itu apa untungnya dan apa ruginya? Tolong dibuat perbandingan, dibuat matrik, silahkan dibandingkan untungnya
seperti apa, ruginya seperti apa. Tapi ternyata nanti kesimpulannya rata-rata dia mengatakan, wah ternyata menikah itu rugi ya Pak ya. Seperti itu sahabat-sahabat. Ya itu benar sahabat-sahabat kalau sebatas hitungannya dunia. Tapi sahabat-sahabat perlu yakinkan ke diri kita masing-masing sahabat-sahabat bahwa menikah itu sangat menguntungkan kalau kita orientasinya adalah dunia menyongsong akhirat. Kira-kira seperti itu Mbak. Jadi kalau kita menjalankan ibadah ya pasti kita untung. Tapi kalau kita hanya orientasinya dunia ya pasti kita akan rugi. Seperti itu sahabat-sahabat. Jadi kesimpulan saya yang saya sering sampaikan ke anak-anak muda yang menjelang nikah atau pranikah atau baru nikah adalah untung kalau kita ini orientasinya dunia menuju kepada akhirat. Iya. Jadi finalnya itu, finishnya itu tidak dunia. Tapi tujuan akhirnya adalah akhirat. Seperti itu sahabat-sahabat. Jadi ada nilai ibadah. Makanya camkan benar kita saat akad nikah itu yang terpenting maknanya. Jiwa kita mau menuju kemana? Setuju nggak Ma? Iya setuju. Jadi seperti itu Ma ya. Sahabat-sahabat setuju? Pasti setuju kalau kita semuanya tujuan akhirnya adalah akhirat gitu ya. Dan yang berikutnya yang saya ingin teruskan Maya tapi saya mulutnya ini mah mulai bisa ini mentak mulai ini apa namanya kering. Udah cukup mah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya minum dulu sahabat-sahabat ya. Alhamdulillah. Sahabat-sahabat minum dulu Mak. Minum dulu Mak. Walaupun dikit nggak apa-apa, diminum dulu. Sahabat-sahabat, tadi menginjak hal berikutnya sahabat-sahabat. Di dalam mengarungi, tadi kan sudah diawali ya, sebelum mengarungi rumah tangga kita tadi sudah diawali dengan akad, yaitu akad nikah. Akad nikah itu sahabat-sahabat tolong dibaca lagi bunyinya apa, terus dibaca lagi apa namanya surat nikah kita, apa janji. Akad itu janji sebetulnya sahabat-sahabat. Akad itu perjanjian kedua belah pihak antara laki-laki dan perempuan menjadi ikatan suami istri. Itu ikatan akad. Nah ini nggak main-main sahabat-sahabat. Ini kita harus letakkan sebagai perjanjian yang suci, perjanjian suci. Seperti itu Maya. Jadi jangan macam-macam terhadap perjanjian itu, supaya satu sisi dengan sisi yang lain yaitu pihak laki-laki dan pihak perempuan itu sama-sama memegang janjinya itu, janji sucinya itu. Itu yang pertama tadi. Yang kedua nih sahabat-sahabat, yang kedua di dalam mengarungi rumah tangga atau membina rumah tangga ya itu pasti akan timbul dinamika. Ngerasain nggak Mak? Iya. Kita udah berapa puluh tahun Pak menikah? 35 tahun. Sahabat-sahabat, alhamdulillahirabbil alamin, nggak terasa. Sudah 35 tahun. 35 tahun berumah tangga. Dan dinamikanya sahabat-sahabat sudah pasti tidak sedikit, pasti banyak. Tapi apa sih rahasianya? Nah, ini yang nomor 2 nih sahabat-sahabat. Nomor 2, biasakan ya komunikasi. Komunikasi itu kata kuncinya. Tapi komunikasi seperti apa sahabat-sahabat? Yang utama adalah jangan sering mempermasalahkan masalah, tapi fokuslah kepada persoalan.
Ini sahabat-sahabat kata kunci yang kedua ini. Tadi yang pertama akad, yang kedua kita jangan terlalu mempermasalahkan permasalahan, tapi fokuslah kepada persoalan. Saya kasih ilustrasi sahabat-sahabat. Kalau kita dulu sekolah, mau SD, SMP, mau SMA ataupun kuliah sama. Kalau kita mau naik jenjang, ya, atau mendapatkan kenaikan kelas, atau mendapatkan rapor, atau mendapatkan kelulusan, pasti kita lewat ujian. Nah, ujian itu pasti disodorkan soal. Jadi soal itulah yang harus dijawab. Jadi kita fokuslah kepada persoalan, bukan kepada permasalahan. Ilustrasinya sebetulnya gampang sekali sahabat-sahabat. Contoh misalnya, kalau sahabat-sahabat yang sudah di dunia kerja, berangkat kerja, dari mulai bangun tidur, coba apa yang dilakukan? Bangun tidur, apalagi Mbak? Mandi. Bangun tidurku terus mandi, sholat, tidak lupa menggosok gigi dan seterusnya ya. Apakah sahabat-sahabat menggosok gigi itu dipikirkan? Apakah pakai baju itu dipikirkan atau dipermasalahkan? Apakah berangkat ke kantor itu masih dipermasalahkan? Kan bukan. Yang menjadi fokus kita adalah bagaimana kita nanti bekerja di kantor, bekerja di lapangan, bekerja di instansi atau di tempat kita selama ini bekerja. Bukan bagaimana permasalahan-permasalahan yang kita hadapi di proses menuju ke kantor itu. Jadi intinya fokuslah kepada persoalan. Kalau kita kerja persoalannya apa, itu dulu yang harus diselesaikan. Sama halnya kalau kita berumah tangga. Mungkin istri masaknya kurang enak. Ya kalau mencontoh Rasulullah, tetap aja dibilang masakannya enak, masakannya lezat. Seperti itu sahabat-sahabat. Jadi yang seperti itu tidak perlu dipermasalahkan. Seperti itu sahabat-sahabat. Misalnya kita mau berangkat kerja, suami mau berangkat kerja, terus istri lupa, ya, nggak membangunkan misalnya, ternyata bangunnya siang. Sebetulnya itu kan bukan persoalan, itu sudah keseharian. Sebetulnya itu bukan jadi persoalan. Apa-apa mungkin yang lain, mungkin apakah ada yang lupa nggak dibawa HP. Nah sekarang kan HP ini kalau nggak dibawa kan menjadi semacam nyawa ya, jadi akan jadi bingung. Ya sudah, jangan dipermasalahkan karena itu sebetulnya bukan persoalan, kecuali mungkin data-data yang harus mendukung di dalam pekerjaan itu. Kira-kira itu sahabat-sahabat. Jadi intinya satu ya, yang utama adalah bagaimana kita jangan sering-sering mempermasalahkan hal-hal yang bukan fokus di persoalan yang kita harus tindak lanjuti. Itu sahabat-sahabat. Mama ada komentar barangkali terkait hal seperti itu. Jadi kan kita menjalani sudah sejauh ini, pasti kita juga kadang-kadang masih mempermasalahkan yang bukan persoalan. Gitu ya. Makanya yang penting kita ini harus komunikasi. Ya, itu memang iya. Kita harus bina komunikasi terus menerus. Nah, yang berikutnya sahabat-sahabat, selain hal-hal yang terkait dengan tadi, kita harus fokus kepada persoalan. Kita ini harus mendudukkan sesuai fungsinya masing-masing. Kalau suami ya fungsikan sebagai suami, istri fungsikan sebagai istri. Seperti itu, dan kita harus jelas membagi tugas. Kalau saya sahabat-sahabat, saya punya prinsip persis atau kita bagaimana mengimplementasikan ajaran di agama. Nyontoh Rasul. Nah, kalau bisa nyontoh Rasulullah.
Itu contoh yang paling ideal, sahabat-sahabat. Ya kita pasti masih banyak kurang, namun demikian kita berusaha untuk mencontoh Rasulullah. Contoh misalnya ya yang kita bisa lakukan. Kalau kita ya laki-laki diperintahkan menjadi imam, ya jadilah imam yang benar dan juga jadi imam yang baik. Jangan sampai ya imam itu nggak menjalankan tugasnya. Iya. Ya, coba sahabat-sahabat bisa lihat. Kalau laki-laki lemah, imamnya lemah, nggak mungkin bisa jadi imam. Imam itu harus kuat dan imam itu harus bisa memberikan contoh, bisa memberikan teladan. Nah, teladannya kepada siapa? Ke diri sendiri, ya Mbak ya. Iya. Terus ke istri, terus ke anak-anak. Seperti itu. Dan kalau imam nggak bisa jadi teladan, ya pasti fungsi imamnya menjadi gugur, menjadi rusak. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau fungsi sebagai istri, Mama bisa komen, Ma, bisa ngomong, Ma. Ya, memberi contoh kepada anaknya, gitu. Karena fungsi istri kan mendidik anak-anak, ya Ma ya. Seperti itu. Apalagi Ma, yang lain-lain, yang fungsi istri mendukung suami, ya kan? Apapun karir suami, memberi semangat. Nah, ini yang penting nih sahabat-sahabat. Memberi semangat kepada suami, kepada anak-anak gitu. Nah, ini yang penting ini. Ini selama ini yang saya dapatkan dari istri saya itu adalah semangat. Yang jangan lupa lagi doa, ya kan, support doa itu luar biasa. Karena tanpa support seperti itu, karir kita nggak akan mungkin lancar. Karena dibalik kesuksesan seorang suami pasti seorang istri. Ada seorang istri di balik itu yang luar biasa. Makanya terima kasih ya Maya. Jadi bisa berfungsi sebagai istri yang baik, sebagai ibu yang baik, dan alhamdulillah sejauh ini kita bisa menjalani dengan baik. Tentu dinamikanya nggak bisa dipungkiri. Seperti itu sahabat-sahabat. Ada lagi Ma yang sampaikan Ma, ini tips sedikit aja, barangkali nanti kita akan buat share-share berikutnya supaya nggak bosan teman-teman, sahabat-sahabat semuanya. Ada lagi? Udah. Saya kira demikian sahabat-sahabat, kita share seperti ini. Mohon maaf atas kekurangannya, dan kami doakan ya Maya untuk sahabat-sahabat LN semuanya sukses, semuanya lancar dalam semua aktivitas, juga sukses dalam mengarungi dan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Demikian sahabat-sahabat, kami akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses semuanya sahabat-sahabat.